Suara Hukum, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Senang sekali karena saya Brigita Manhara kembali menyapa sahabat semuanya. Tentunya ini di podcast yang merupakan ajang untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan beragam fenomena hukum yang terjadi di sekeliling kita dari persembahan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Dan sahabat suara hukum semua, ini kalau kita mengikuti perkembangannya di sepanjang bulan Februari hingga Maret, ini kan ada gegap gempita. Orang-orang sibuk membahas mengenai penyelenggaraan U20 dan kemudian yang mencuat adalah terkait mengenai adanya penolakan bahwa timnas Israel bermain di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di Bali dan juga di Jawa Tengah. Ada penolakan dari kepala daerahnya untuk timnas Israel bermain di sana. Oleh karenanya ini berujung dari dicabutnya kepesertaan termasuk juga hosting Indonesia di penyelenggaraan Piala Dunia U20. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah berkaitan tentang isu Palestina dan Israel yang dibawa-bawa. Ini konon kabarnya merupakan salah satu latar belakang mengapa kemudian hosting Indonesia sebagai penyelenggara Piala U20, Piala Dunia U20 ini dibatalkan. Nah, sekarang untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya faktanya mengenai Israel dan Palestina yang sampai saat ini kalau kita ikuti beritanya masih saja memanas kondisinya. Saya sudah bersama dengan Dirjen Asia Afrika Kementerian Luar Negeri, His Excellency Bapak Abdul Qadir Jailani. Pak Dubes, apa kabar? Baik saja, Sehat? Brigita. Sehat. Ini Salam harus hangat terus buat sehat. sahabat semuanya. Pak Dubes, ini kita tentu tidak akan membahas lebih lanjut ya karena itu sudah berlalu. Tapi yang belakangan ini banyak kemudian dibahas adalah tentang penyerangan yang terus-menerus ya dari tentara Israel di Masjid Al-Aqsa yang kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi itu terus dilakukan. Dan kalau kita mengikuti perkembangannya sampai sejauh ini, apa kemudian sikap dari Indonesia berkaitan mengenai kondisi tersebut, Pak Dubes? Memang kalau kita perhatikan situasi di Palestina secara umum memang semakin lama semakin buruk. Kita mengetahui bahwa kejadian kekerasan seringkali terjadi biasanya di masa Lebaran, di masa bulan Ramadan. Dan juga terjadi pada tahun ini. Kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat Palestina di Masjid Al-Aqsa. Itu suatu hal yang sangat kita kecam. Dan sikap bangsa Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia cukup jelas bahwa kita mengecam dan kita mengharapkan masyarakat internasional untuk tidak mendiamkan masalah ini, karena kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Israel selama ini sepertinya selalu menghadapi impunitas, yaitu mereka dapat melakukan terus tanpa konsekuensi yang konkret. Tapi ini kan amat memprihatinkan ya Pak Dirjen, kalau kita melihat kan ada banyak kemudian yang bukan hanya terluka tetapi bahkan ditangkap ya Pak Dirjen ya. Upaya diplomasi apa sih yang sampai sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk paling tidak mendorong bahwa apa yang dilakukan tadi kan Pak Dirjen sampaikan ini kok kayaknya dibiarin terus gitu ya Pak Dirjen ya? Ya, jadi setiap kali terjadi ada gejolak di Palestina, Indonesia selalu di garda depan untuk mendorong masyarakat internasional, terutama melalui mekanisme PBB dan juga mekanisme OIC atau Organisasi Islamic Conference. Kita selalu di garda depan untuk mendorong ini, dan begitu juga yang terjadi yang baru lalu. Kita mengharapkan dan kita mendorong agar pertemuan darurat di OIC segera dilakukan dan juga termasuk di PBB untuk kita mengambil sikap secara bersama. Tapi sampai sejauh ini kalau Pak Dirjen lihat ya dengan ketentuan yang ada begitu ya Dewan Keamanan PBB termasuk juga PBB sendiri secara umum termasuk juga OIC, aturan-aturan yang ada bahwa ini kan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kemudian tindak kekerasan yang dilakukan, bagaimana kemudian penyerangan di tempat beribadah yang notabene ini kan seharusnya tempat orang beribadah dari sisi hak asasi dan juga aturan mengenai hukum internasional Pak Dirjen.
Jelas apa yang terjadi baru yang lalu itu merupakan pelanggaran human rights, di mana seharusnya aparat keamanan Israel menghormati kebebasan serta hak rakyat Palestina untuk mengekspresikan freedom of untuk beragama. Ini yang perlu diketahui, dan memang kita menyadari bahwa di sekitar situ memang terdapat ada umat Yahudi yang juga ataupun umat Nasrani yang melakukan kegiatan yang sama. Di sini yang diperlukan adalah komunikasi serta pengaturan bersama mengenai hal itu. Namun kita sangat menyayangkan dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Israel, dan tentunya itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Ini kan kayaknya kan nggak kelar-kelar ya Pak Dirjen, perjalanan tentang Israel Palestina ini sudah bertahun-tahun, bahkan kalau kita bilang puluhan tahun nggak selesai-selesai gitu ya. Hampir 100 tahun. Nah, nggak selesai-selesai. Padahal kan seharusnya kedaulatan dari keduanya, yang satu ini Israel ketika mendeklarasikan kemerdekaannya di 14 Mei 1949 disampaikan begitu ya. Itu ada ratusan negara yang mengakui. Sementara Indonesia kuku menolaknya begitu ya. Sementara Palestina yang sebenarnya ini lahan awalnya ini adalah milik negara Palestina, justru malah tidak diakui oleh banyak negara. Nah, upaya perjuangan kedaulatan yang sudah dilakukan oleh Palestina yang sampai saat ini masih belum juga mendapatkan pengakuan. Nah, ini bagaimana kalau dari pandangan Pak Dirjen? Seperti saya sampaikan tadi dalam kesempatan kuliah umum bahwa posisi Indonesia jelas. Bagi Indonesia, two-state solution adalah the only possible solution yang paling mungkin dapat kita capai, di mana melalui two-state solution self-determination rights dari rakyat Palestina dapat terjamin, dan juga hal ini juga mensyaratkan pemerintah Israel untuk menghormati kedaulatan Palestina, dan ini yang harus diwujudkan. Dan kedua, border yang kita harapkan pembentukan negara Palestina yang akan datang itu adalah border yang mengikuti sebelum tahun 67. Tapi kan kalau sampai sekarang kita lihat perkembangannya, penyerangan masih dilakukan, upaya untuk membuat pendudukan wilayah secara de facto ini masih saja ya Pak Dirjen ya, nggak berhenti terus berjuang ini Israel untuk bisa meluaskan wilayahnya, menguasai wilayah Palestina. Nah ini diplomasi kan sudah maksimal ya Pak Dirjen ya, di berbagai event tadi di PBB sudah, di IOC juga terus diupayakan. Nah, apalagi sih kemudian yang sudah diupayakan Pak Dirjen? Saya tidak mengatakan bahwa langkah diplomasi sudah maksimal, karena itu seolah-olah kita meniscayakan nothing else we can do. Kalau menurut saya banyak hal yang dapat kita lakukan di masa mendatang. Saya katakan kita ini adalah berserah bersama-sama, karena penyelesaian masalah Palestina itu merupakan tanggung jawab masyarakat internasional. Ini kita memiliki moral duty untuk menyelesaikan, karena nasib masyarakat Palestina selama ini sangat terabaikan, dan kita mengharapkan bahwa penghormatan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri untuk memperoleh kemerdekaan harus dapat diwujudkan. Dan satu hal yang menarik adalah kita mengetahui bahwa pada akhir tahun yang lalu Majelis Umum PBB sudah mengeluarkan resolusi ya di mana kita meminta advisory opinion, atau istilah populernya mungkin di Indonesia dapat disebut sebagai meminta fatwa dari Mahkamah Internasional ataupun International Court of Justice, di mana kita akan meminta pandangan Mahkamah Internasional tentang dampak hukum terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh Israel. Secara lebih khusus mereka mengatakan bahwa apa dampak hukumnya terhadap pendudukan yang dilakukan selama ini yang berkepanjangan. Namun yang pasti saya perkirakan bahwa keputusan itu akan kita akan berusaha berargumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh Israel selama ini melakukan pendudukan tidak akan merubah situasi di keadaan di lapangan. Kita mengetahui bahwa situasi di lapangan memang cukup buruk, di mana Israel telah melakukan semua rencananya, terutama dalam konteks melakukan aneksasi terhadap dan okupasi terhadap wilayah Palestina. Mereka mungkin dalam posisi upper hand, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa ada satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Israel saat ini, yaitu moral ground. Mereka tidak memiliki moral ground yang dapat menjustifikasi apa yang mereka lakukan selama ini. Oleh karenanya kita perlu secara bersama-sama untuk mempertahankan bahwa nothing
will justify what they did. Jadi ini ada secerca harapan yang paling tidak upaya-upaya Ya. yang selama ini dilakukan mulai ada titik terang bahwa tadi Pak Dirjen sampaikan two state nation itu ya penting harus diakui Ya. supaya nggak ada lagi pendudukan wilayah. Dan kalau tadi kita ikuti apa yang Pak Dirjen sampaikan sebelumnya dalam kuliah umum yang juga diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, bahwa ini ada yang perlu digarisbawahi. PBB ini ada yang menarik bahwa di 1967 tadi Pak Dirjen sampaikan pendudukan wilayah melalui peperangan itu tidak sah, begitu ya Pak Dirjen. Itu yang juga Betul sekali. Ya, menurut hukum internasional modern yang jelas dikatakan bahwa negara tidak dapat memperoleh wilayah secara dengan menggunakan use of force atau melakukan peperangan. Itu bukan cara untuk memperoleh wilayah tertentu. Mungkin di masa dahulu beberapa abad yang lalu hal itu mungkin dilakukan oleh banyak negara, tapi menurut hukum internasional modern itu tidak dapat diterima. Walaupun kita mengetahui hal itu memang terjadi dan dilakukan oleh beberapa negara, tapi kita sampai saat ini tidak pernah memberikan justifikasi terhadap tindakan tersebut. Dan hal inilah dikatakan secara tegas oleh Mahkamah Internasional dalam advisory opinion-nya tentang Palestina juga pada tahun 2003 secara tegas mengatakan the acquisition of land itu tidak dapat dijustifikasi. Jadi ini paling tidak ada secerca harapan lah untuk bisa mendorong apa yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia ya, untuk berada di garda terdepan memperjuangkan kedaulatan bagi Palestina atas dasar kemanusiaan sekali lagi ya Pak Dirjen. Tapi Pak Dirjen ini coba kita tarik ke belakang lagi. Jadi tadi mulai dari depan kita tarik ke belakang lagi Pak Dirjen. Pak Dirjen, kalau tadi Pak Dirjen juga sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang keberadaan Israel dan Palestina ini sebenarnya kan bukan masalah tentang apa itu agama, ini supaya clear semuanya ya, karena kan banyak orang yang menerima informasinya ini sepotong. Tapi bagaimana kemudian upaya untuk bisa menduduki suatu wilayah tertentu begitu ya Pak Dirjen ya, kalau tadi apa yang Pak Dirjen sampaikan di kuliah. Nah Pak Dirjen, kalau Pak Dirjen melihat dengan seteru antara keduanya nih Pak Dirjen ya, yang sampai saat ini juga nggak selesai ya, kita harap juga segera selesai gitu ya apa yang diperjuangkan oleh Indonesia juga. Nah ini kan batas perang terus diperluas secara de facto, yang terakhir tadi Pak Dirjen sampaikan membangun pemukiman. Iya, tidak dengan kekerasan tapi dengan pemukiman, membulldozer rumah warga. Ini kalau Pak Dirjen melihat ada beberapa hal yang ingin saya komentari dari apa yang disampaikan oleh Brigita tadi itu. Pertama mengenai nature of the conflict. Tadi dikatakan bahwa konflik Palestina dan Israel is not about religion conflict. Dan satu hal lagi, dukungan kita terhadap Palestina bukan hanya persoalan solidaritas keagamaan, tapi lebih dari itu, dukungan kita itu adalah persoalan dukungan kita, komitmen kita terhadap kemanusiaan dan keadilan. Kita ketahui bahwa konstitusi sudah memandatkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karenanya harus dihapuskan. Ini komitmen kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang sangat prihatin sekali dan sangat mengecam dengan praktek pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina. Jelas ini dilakukan, this is a part of genocide, di mana Israel dengan kebijakannya secara tegas berusaha mengusir dan semakin mempersempit area tanah yang tidak didiami oleh orang-orang Palestina dengan digantikan orang Yahudi. Dan persoalan pemukiman ini adalah persoalan terbesar, salah satu persoalan terbesar yang menjadi penghalang dalam setiap kali pembicaraan perdamaian, karena hal ini berkaitan dengan hak dari rakyat Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Kan sulit beri kita kalau pengungsi Palestina mau kembali tapi rumahnya tidak ada, kan juga jadi masalah itu. Mau pulang kemana gitu ya, hometownnya di mana sebenarnya mereka pada akhirnya. Betul sekali ya. Jadi secara tidak langsung mereka sudah melakukan upaya defensif yang membuat orang pada akhirnya mau tidak mau nggak bisa pulang kemana-mana begitu ya Pak. Jadi pemukiman ini sangat berkaitan dengan right to return atau hak dari rakyat Palestina untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi itu kemudian landasan yang membuat banyak negara kemudian menyuarakan untuk mendorong agar apa yang dilakukan ini merupakan salah satu kejahatan dalam tanda petik ya. Betul. Berdasarkan hukum internasional. Pak Dirjen, kalau kita melihat ini kan konflik di antara kedua negara ini sepertinya dalam tanda petik nggak selesai-selesai gitu ya, entah karena memang
powernya yang sangat luar biasa dan tidak berimbang di antara kedua negara, atau memang kondisinya yang membuat ini terus terjadi? Karena kalau Pak Dirjen tadi sampaikan kan memang sudah sangat lama ya, ini hampir 100 tahun Pak Dirjen sampaikan. Kita mau flashback lagi nih Pak Dirjen, kalau lihat perkembangannya, upaya yang dilakukan ini kan bukan hanya oleh Indonesia ya Pak Dirjen. Banyak. Progres untuk mendamaikan keduanya ini kan juga sudah banyak ya Pak Dirjen ya. Nah ini kita mau tahu nih Pak Dirjen. Ya memang harus diakui bahwa proses perdamaian dan pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel memang berjalan jauh dari harapan. Berbagai inisiatif telah disampaikan, mulai inisiatif yang cukup visible namun ditolak oleh Israel. Kemudian ada inisiatif lain yang sama sekali atau kurang menghargai hak-hak orang Palestina. Tentunya itu menjadi kesulitan kita. Satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mengapa hal ini dapat berkepanjangan. Memang penyelesaian konflik Palestina dan Israel ini cukup complicated dan bersifat multidimensional, karena tidak hanya melibatkan persoalan perebutan teritori semata, juga ada persoalan identitas, conflict of identities, persoalan kebangsaan, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah situasi di Timur Tengah ataupun konflik ini juga tidak terlepas dari situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana interest dan kepentingan negara-negara great power juga terpengaruh. Oleh karenanya kita harus melihat hal ini dalam konteks yang lebih luas. Kita mengetahui beberapa tahun lalu Uni Eropa beserta Rusia dan Jerman berinisiatif melakukan upaya damai, yaitu roadmap, tapi itu pun juga menemui jalan buntu, dan berbagai upaya lagi masih tidak dapat diharapkan. Kita masih terus melihat bagaimana terobosan di masa mendatang. Memang kita melihat dari pihak Israel tampaknya mereka sangat enggan untuk duduk lagi untuk membicarakan, karena hal itu mereka harus memberikan konsesi, apalagi desakan dari dalam negeri Israel untuk tidak menerima sama sekali kemungkinan berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka itu. Jadi two-state solution itu buat mereka adalah terutama buat kalangan tertentu di kalangan hardliner di Israel sendiri merupakan isu yang sangat sensitif buat mereka. Jadi buat mereka two-state nation itu no solution for them gitu ya Pak? For them. Buat kita two-state solution is the best now. Karena memang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari perang ya Pak. Berarti kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Israel, yang diperjuangkan oleh Israel, ini jauh dari right to self-determination. Betul sekali. Oleh karena tadi itu saya selalu menekan. Karena di awal Bapak tadi kan ngomong itu tuh Pak. Ada dua hal yang terpenting adalah, pertama adalah penegasan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan yang kedua, okupasi yang dilakukan oleh Israel adalah tidak sah. Dua hal ini adalah hal yang paling fundamental untuk menjamin terwujudnya kemerdekaan rakyat Palestina. Kemudian negosiasi apa dong yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya Pak, upaya diplomasi untuk bisa meyakinkan semakin banyak negara agar dukungan ini semakin istilahnya seperti bola salju yang semakin besar, bahwa apa yang dilakukan ini nggak oke, nggak bagus gitu Pak. Yang kita lakukan tadi seperti saya katakan tadi itu, bahwa Indonesia selalu secara konsisten dan secara aktif mengkonsolidasi masyarakat internasional, terutama negara-negara dari OIC, untuk bergerak dan lebih aktif. Dan yang lebih penting lagi adalah persatuan. Indonesia selalu melihat persatuan di antara negara-negara OIC, dan sekaligus juga persatuan internal di dalam lingkungan Palestina sendiri. Karena kita ketahui bahwa di dalam tubuh Palestina sendiri masih dihadapkan pada suatu dinamika tersendiri. Ini dapat kita harapkan di masa mendatang mereka dapat menyelesaikannya. Ada tidak kemudian dalam jangka waktu dekat yang diupayakan oleh Pak Dirjen, khususnya Kemenlu begitu ya, secara umum, untuk bisa membuat langkah taktis lanjutan yang paling tidak mempromotlah keduanya ini untuk bisa duduk bersama lagi Pak? Yang pasti Indonesia akan selalu berkomitmen untuk bersikap aktif, dan kita akan melihat kesempatan dan peluang tentang kemungkinan hal itu, dan saya dapat menjamin apabila peluang itu terjadi dan kesempatan ada, kita akan pasti melakukannya.
Pak Dirjen, ini kita balik lagi. Jadi kita modelnya maju mundur begitu ya Pak Dirjen ya. Supaya ini mahasiswa yang juga menyaksikan paham benar bagaimana kemudian sejarah dari kedua negara. Tadi Pak Dirjen sampaikan kita garda ke depan karena memang undang-undang menyatakan bahwa dan juga dari proklamasi pun ataupun dari pembukaan undang-undang menyampaikan bahwa kemanusiaan kita mengedepankan hal tersebut dan pendiri bangsa menyampaikan kita tidak bisa mentolerir bentuk apapun dari penjajahan. Nah, kalau Pak Dirjen melihat tadi kan Pak Dirjen yang menarik apa yang Pak Dirjen sampaikan dalam kuliah umum adalah ya itulah kolonialisme, mereka kuasai, mereka pecah-pecah, mereka kuasai, mereka pecah-pecah. Nah, itu juga yang terjadi di Palestina ya Pak Dirjen, Kak Pak Dirjen. Apabila kita melihat sejarah pasca Perang Dunia Kedua, tidak hanya di Palestina, tapi di semua belahan bumi, terutama di Asia Afrika, ciri khas atau nature dari post Second World War conflict itu umumnya berkaitan dengan konflik teritorial ataupun yang merupakan dari sisa-sisa persoalan di masa kolonial. Kita tahu apa yang terjadi di Afrika. Kita melihat konflik internal, konflik horizontal, perang antar negara dan sebagainya di Afrika. Itu terjadi karena pemerintah kolonial pada saat itu membagi negara-negara Afrika dengan tidak memperhatikan natural line, tidak melihat batas budaya dan sebagainya. Mereka simply membagi wilayah-wilayah itu sesuai dengan wilayah kekuasaan kolonial mereka pada saat itu. Dan itu pun yang terjadi di belahan Asia Tenggara. Kita tahu banyak persoalan di berbagai dunia, terutama di Palestina. Dan saya bisa mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Palestina hari ini tentunya tidak terlepas dari belum selesainya dari persoalan yang muncul akibat di masa Perang Dunia yang terjadi lebih dahulu. Jadi ini sisa-sisa masa penjajahan yang sampai sekarang masih ada. Betul. Dan justru malah tindakannya pun masih kita bisa lihat secara nyata begitu ya Pak Dirjen ya. Betul. Tapi Pak Dirjen, usaha ini kan terus ya, nggak berhenti ya. PBB pun juga tentara-tentara keamanan di sana melihat ya, semua mata melihatlah di sana. Dan semua mata kalau sekarang media sosial dengan mudahnya bisa mengekspos apa yang sudah dilakukan ya Pak Dirjen ya. Ini menggugah hati makin banyak orang. Ini bukan hal yang mudah sih sebenarnya Pak Dirjen ya. Tapi kan ini terus dilakukan oleh Indonesia ya Pak Dirjen ya. Betul. Untuk bisa membuat agar mereka paling tidak berempati dan bersimpati dan mau aktif itu kan nggak gampang Pak Dirjen. Betul sekali. Gimana caranya Pak Dirjen? Bagi kita tadi saya katakan bahwa kita akan terus aktif, kita berkomitmen untuk terus bersuara lantang untuk mendorong masyarakat internasional untuk menjalin solidaritas, untuk terus menyuarakan hak-hak ini. Mungkin bagi orang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hanya retorika saja, tidak menurut saya. Kita juga berusaha mewujudkan apa yang kita lakukan. Kita sudah memberikan bantuan kemanusiaan yang cukup banyak di Palestina dan dukungan kita terhadap Palestina cukup konkret. Kita akan melakukan apa saja dengan cara-cara yang tersedia di dalam aturan internasional, dalam mekanisme diplomasi. Tentu saja semua yang kita lakukan tidak terlepas dari koridor diplomasi dan koridor hukum internasional. Itu yang mesti digarisbawahi bahwa apa yang sudah dilakukan ini harus sesuai dengan koridor diplomasi ya Pak Dirjen ya. Nggak bisa asal kemudian main ngomong aja, tidak demikian karena ada aturan-aturan yang mesti dilalui dan mesti dijalani. Tapi Pak Dirjen, ini balik lagi Pak Dirjen, balik lagi ke belakang. Sebenarnya kan diplomasi upayanya sudah diusahakan, disponsori dan sesuai dengan koridor-koridor. Tetapi pada akhirnya Israel menolak untuk mau duduk lagi karena itu tidak menguntungkan sama sekali bagi mereka dan itu sangat sensitif bagi warganya sehingga pemerintah berkuasa pun kalau mau duduk itu akan mendapat penolakan dari warganya. Kan gak gampang juga Pak Dirjen ya, kan gak gampang juga. Hanya saja Pak Dirjen, kalau kita melihat Indonesia ini kan tegas, apalagi kalau kita melihat kemarin pemerintah pun ya nggak boleh kemudian dijadiin satu gitu ya, melihatnya sepotong-sepotong bahwa ini sejarah bangsa. Pendiri bangsa mengatakan tegas ini penjajahan,
Ya kan Pak Dirjen. Nah, kalau Pak Dirjen melihat ke depan jadi generasi muda, apa kemudian yang mau Pak Dirjen sampaikan dalam hal melihat perspektif Israel Palestina? Satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa cara mensikapi kita dalam konflik Israel dan Palestina, kita harus lebih rasional dan kita harus memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Kita selalu berusaha mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Memang pada saat ini perkembangan memang sangat tidak menguntungkan. Tapi walaupun demikian seperti saya katakan tadi itu, tantangan yang mereka hadapi adalah mereka juga menghadapi persoalan moralitas, persoalan legitimasi tentang semua yang mereka lakukan. Yang dilakukan Indonesia saat ini bersama negara-negara lain adalah berusaha menjaga bahwa Israel tidak dapat menikmati ataupun dapat memperoleh manfaat atas semua tindakan yang melanggar hukum internasional itu. We keep voicing that. Kita akan selalu menyuarakan hal itu. Dan ketika kita melakukan seperti ini, mungkin banyak orang juga menyampaikan kritiknya. Mengapa kita harus lakukan seperti ini? Sekali lagi, ini merupakan amanat konstitusi. And this is not merely about religious solidarity, tapi lebih dari itu. Dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah persoalan dukungan kita dan komitmen kita terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan. Satu Pak Dirjen, supaya ini juga make it clear bagi banyak orang, bagaimana yang tadi juga sempat ditanyakan, supaya yang tidak menyaksikan kuliah tadi bisa juga menyaksikan di podcast kita Pak Dirjen. Untuk urusan bisnis Pak Dirjen, kan masih ada nih yang urusan sama orang Israel. Nah ini gimana Pak Dirjen? Begini, pertanyaan menarik tadi itu dalam di kuliah juga sempat dibahas bagaimana. Yang pasti begini, Indonesia sejauh ini tidak pernah melakukan engagement G2G dengan government to government. Kita tidak pernah berhubungan. Kita tidak pernah berhubungan dengan Israel dan kita tidak pernah berhubungan dengan Taiwan. Itu posisi kita yang sama. Jadi kalau menurut saya hal itu kita cukup konsisten. Mengenai hubungan bisnis kita tidak tahu persis karena kita tentunya tidak menghalangi orang per orang untuk melakukan hubungan komersial satu sama lain karena kita tidak mengetahui dan semuanya. Dan hal itu bukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum Indonesia sendiri. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu kita persoalkan di sini. Tapi yang pasti sampai hari ini Indonesia termasuk negara dari sedikit negara yang selalu konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan. Satu kalimat dari Pak Dirjen untuk menutup podcast Suara Hukum kita episode kali ini. Silakan Pak Dirjen. Sulit sekali nih, sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan. Tapi mungkin sekali lagi, ini yang paling penting lagi adalah bahwa dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah persoalan amanat konstitusi di mana kita membela untuk kepentingan hak, prinsip kemanusiaan dan keadilan. Itu yang terpenting. Terima kasih Pak Dirjen, His Excellency Bapak Abdul Qadir Jailani, Dirjen Asia Afrika Kementerian Luar Negeri sudah bergabung di Suara Hukum, podcast Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Paling tidak mudah-mudahan ini semua sahabat yang menyaksikan bisa paling tidak melihat perspektifnya secara lebih umum dan bagaimana kemudian upaya Indonesia sedikit dari banyak negara yang sebenarnya mendukung di sisi lain, tapi kita adalah merupakan negara yang terdepan secara konsisten untuk mendukung kedaulatan dari Palestina itu sendiri atas dasar kemanusiaan sesuai amanat dari konstitusi. Dan saya ingatkan lagi kepada seluruh sahabat Suara Hukum, ikuti terus apa saja kemudian perkembangan kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila di segala sosial medianya, mulai dari Instagram, YouTube, dan juga Twitternya. Saya Brigita Manado pamit, sampai jumpa.